Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat belajar seperti saat ini. Yang saya hormati, Pak Marsono selaku dosen pembimbing kami, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Dengan saya sendiri, Yulita Devi. Selanjutnya, saya Putra Andika. Saya Khairul Adha. Saya Iwan Syahputra. Saya Jelly. Saya Sandria Marbun. Saya Sinsa Hayati. Saya Ivan Suntiati. nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Supply Chain Management. Menurut Alveno S. Mulyo WH dan Sahlani S. 2015, menyatakan supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir secara bersama-sama. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya pemasok, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Selanjutnya, prinsip pada SCM. Prinsip utama dalam SCM adalah saling berbagi atau sharing terhadap aliran material, aliran informasi yang menggabungkan keseluruhan elemen dalam rantai pasok. Selanjutnya, manajemen rantai pasok mengacu pada berbagai trade-off dalam cara mengelola 8 proses bisnis kunci, yaitu 1. Pengelolaan hubungan dengan konsumen atau Customer Relations Management. 2. Pengelolaan layanan konsumen atau Customer Service Management. 3. Pengelolaan peminatan atau Demand Management. 4. Pemenuhan pesanan atau Order Fulfillment. 5. Pengelolaan aliran manufaktur atau Manufacturing Flow Management. Tujuan dan keuntungan Supply Chain Management. Tujuan Supply Chain Management adalah untuk membangun sebuah rantai yang terdiri dari para pemasok yang memusnahkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Keuntungannya yaitu 1. Mengurangi inventory barang, yang kedua menjamin kelancaran penyediaan barang, yang ketiga menjamin mutu. Strategi Supply Chain Management. Strategi supply chain definisikan sebagai kumpulan kegiatan dan aksi strategis di sepanjang supply chain yang menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada pada supply chain tersebut. Strategi supply chain yang tepat merupakan elemen penting dalam implementasi strategi bisnis perusahaan. Kualitas produk dan daya saing. Pelanggan yang merasa puas akan kembali membeli, dan mereka akan memberitahu yang lain tentang pengalaman baik mereka dengan produksi tersebut. Perusahaan yang pintar bermaksud untuk memusnahkan pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka berikan. Kemudian memberikan lebih banyak dari yang mereka janjikan. Persaingan mereka yang tajam belakangan ini memaksa para marketing untuk memberikan daya tarik yang lebih baik daripada pesaingnya, marketer. Postponement. Di Winning Room, AP Restianisa K dan Sutopo W 2012 menyatakan penerapan strategi postponement dalam perusahaan memiliki banyak keuntungan. Postponement memudahkan perusahaan-perusahaan untuk dapat memenuhi tantangan pasar. Keuntungan lain penerapan strategi ini antara lain: 1. Mengurangi biaya simpanan dan biaya produksi. 2. Meningkatkan kepuasan konsumen. 3. Meningkatkan profit atau keuntungan. Rancangan produk atau desain produk. Menurut Kotler et al. 2001, dalam Arvianto et al.
2014 menyatakan desain yang baik dapat menarik perhatian, meningkatkan kinerja produk, mengurangi biaya produksi, dan memberi keunggulan bersaing yang kuat di pasar sasaran. Implementasikan strategi supply chain manajemen perusahaan dalam persaingan. Adanya supply chain manajemen dalam perusahaan dimungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelian bahan baku, pemenuhan pesanan customer, serta proses distribusi barang jadi. Penerapan supply chain management di masa seperti ini cocok diterapkan karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Di Indonesia bisa diterapkan secara maksimal dengan memperbaiki beberapa kekurangan yang menghambat sistem ini. Dalam hal ini, solusi yang dapat dilakukan yaitu harus mentransformasikan struktur yang tersekat dan terpisah tersebut kepada struktur integrasi yang vertikal. Contohnya untuk membuat sepatu Adidas. Sebuah pabrik sepatu memerlukan bahan-bahan yang diperlukan dari para pemasok. Pemasok benang mendapatkan benang dari penghasil benang, yaitu perkebunan kapas. Pemasok karet mendapat karet dari penghasil karet, yaitu perkebunan karet. Hubungan supply chain dengan kualitas produk dan daya saing. Hubungan supply chain dengan kualitas produk dan daya saing saling berhubungan karena untuk meningkatkan daya saing pada industri kreatif diperlukan adanya pengolahan, baik secara internal ataupun eksternal perusahaan. Customer dibutuhkan dalam supply chain. Dalam strategi fulfillment, istilah the supply chain sangatlah berkaitan erat. The supply chain atau bisa dikenal dengan customer order supply point atau CODP merupakan lokasi dalam jaringan distribusi di mana investor ditempatkan untuk membuat aktivitas atau proses yang satu dengan yang lain saling independen. Hubungan rancangan produk dengan daya saing. Hubungan rancangan produk dengan daya saing saling berkaitan dengan banyaknya keinginan pelanggan yang beraneka ragam dan semakin tinggi serta persaingan dengan semakin kuat antara perusahaan untuk melakukan inovasi agar dapat menciptakan produk-produk baru yang dapat dipasarkan sebagai daya tarik konsumen. Jadi kesimpulan dari makalah yang sudah kami rancang dan kami kerjain, implementasi supply chain manajemen sangat penting dalam perusahaan karena dengan adanya supply chain manajemen dalam perusahaan dimungkinkan peningkatan efektivitas dan efisien dalam proses pembelian bahan baku, pemenuhan pesanan customer, serta proses distribusi barang jadi. Hubungan supply chain dengan proses produk dan daya saing saling berhubungan karena untuk meningkatkan daya saing pada industri kreatif diperlukan adanya pengolah baik secara internal ataupun eksternal perusahaan. Hubungan rencana produk dengan daya saing saling berkaitan karena banyak keinginan pelanggan yang beraneka ragam dan semakin tinggi, serta persaingan yang semakin kuat antara perusahaan untuk melakukan inovasi agar dapat menciptakan produk-produk baru yang dapat dipasarkan sebagai daya tarik konsumen. Sekian saja dari makalah yang kami buat kesimpulannya mengenai implementasi supply chain. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.